yang hidup, yang berjalan bersama-sama dengan kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada, bahkan saat kami gak rasa Tuhan. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan melihat, mengasihi aku, menyaksikan semuanya. Dan Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Kami menaruh seluruh kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Seluruh keberadaan kami di dalam Engkau Yesus. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, termanifestasi, dan kami merasakannya. Kau mengurapi setiap mata kami, telinga kami. Kami melihat Engkau, mendengarkan suara-Mu, merasakan hati-Mu, jamahan-Mu. And we say thank you God. Terpujilah Engkau Tuhan yang mulia, yang berkorban untuk kami dan memberi kami hidup yang kekal. Terima kasih buat semua kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang menuntun kami untuk menggenapi janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menuntun kami untuk bagaimana kami berdoa, berkata-kata dengan otoritas nama Yesus. Kami bersyukur untuk semua hal itu yang Tuhan sediakan. Kami adalah orang-orang yang beruntung di dalam Engkau. Siap memuji Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. We praise your name Lord. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat yang di rumah, yang di tempat ini, bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekalah kuasa-Nya. Kami aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Oh, biarlah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpuji namanya, Yesus, Yesus Allah perkasa. Sama-sama besar loh. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita.
di tempat ini Bapak Ibu semua begitu terbakar dengan pujian. Saat di rumah, saat di kamar, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Bahkan di saat kita sedang gak ingin untuk mengungkapkan apa-apa, terus nyatakan itu karena ada kuasa yang mengalir saat kita menyatakan iman percaya kita bahwa Yesus Engkau Allah perkasa dalam hari ini. Yesus Engkau perkasa dalam perkaraku. Yesus Engkau perkasa dalam keadaanku. Yes! Let's go. It's 1, 2, 1, 2, 3. Let everything that has faith praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has faith praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise in the mountain. Amen. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. Yeah. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. Cause praise in the water. My enemy drowning. Yes, God. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, yes, God. I praise when I feel it. I praise when I don't. Oh, yeah. I praise 'cause I know you're still in control. Amen. Oh, yeah, 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 yeah. 'Cause praise is my weapon. It's more than a sound. More than a sound. My praise is the one that brings Jericho down. Yes. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, and I won't be quiet, and I won't be quiet. My God is alive, and how could I keep it inside? Praise the Lord, praise the Lord. Oh, my soul. Yes. Saya berharap pujian ini membakar Bapak Ibu semua. Pulang dari tempat ini kita katakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan jiwaku. Amin. Mari nyatakan. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you reign. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
melupakan. Dalam keadaan apapun kami selalu mengingat penerimaan Tuhan lebih besar dari apapun, dari keadaan apapun, dari situasi apapun. Yesus menerimaku, Yesus mengasihiku, Yesus mencintaiku, Yesus memberikan segala yang Dia punya dalam kepenuhan akan Allah bagiku setiap hari. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang selalu membuat kami terpesona. Tuhan, kuasa-Mu besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau membuat kami berharga di mata-Mu. Kami sungguh mengaguminya, kami merenungkannya. Anugerah-Mu cukupmu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Bersama-sama. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku.
angkat tangan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh ya ya ya, aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh Tuhan, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari ucap syukur buat Tuhan. Mari ucap syukur buat Tuhan. Mari nyatakan sama-sama, anugerah Tuhan cukup bagiku. Sebab aku punya Tuhan yang besar, dan imanku bersepakat dengan kuasa-Nya. Bersyukur, oh Tuhan. Ku bersyukur, Kau mengangkat hatiku. Ada kuasa dalam pujian. Sebab ada kuasa saat ku mengangkat tangan. Imanku bersepakat dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar aku berkata pada diriku sendiri dan selalu mengingatkan bahwa Tuhanku bangkit dan mengalahkan maut.
besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Segala kekuatan yang aku perlukan ada di dalam Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena
kasih Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah ada di sini dan Engkau tidak pernah datang dengan tangan hampa untuk kami. Engkau sangat mencintai kami, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun, bahkan dari diri kami sendiri. Tuhan jamah setiap hati, Tuhan ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati kami. Demi nama Yesus, semua yang dicinta oleh Tuhan katakan amin. Lalu kasih tepuk tangan dan silakan duduk. Puji Tuhan, thank you buat worship team yang sangat luar biasa. Kita semua menikmati hadirat Tuhan, dan yang anak-anak usia sekolah minggu silakan bergabung di belakang ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam bulan ini bulan Maret, minggu yang pertama, sepanjang bulan ini adalah semuanya tentang Yesus. Semuanya tentang wonderful Savior. Tentang juru selamat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, minggu pertama dalam 3 sesi ini saya berbicara mengenai Yesus adalah pintu. Itu bukan pintu yang biasa, itu pintu yang ajaib. Kita baca satu ayat, nah, walaupun ini adalah dalam satu konteks judulnya adalah gembala yang baik, saya hanya mengkhotbahkan satu ayat saja. Namanya khotbah tekstual. Jadi satu teks ini ya kita baca sama-sama. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput ya. Sampai sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kemarin saya habis pergi mengunjungi beberapa orang, lalu sampai depan pintu, ya ampun, kunci ketinggalan di mobil ya, karena saya pakai mobil untuk muter-muter besuk, lalu saya ketinggalan kunci. Hujan mulai turun, beruntung saya pakai topi. Jadi saya menunggu Mbak Ambar kembali untuk cari kunci sambil saya berusaha membangunkan Kristi. Akhirnya saya tahu bahwa pintu itu adalah akses keluar masuk orang lain atau juga pemilik rumah ya, supaya kita nggak kehujanan. Masuk rumah kita bisa menikmati makanan. Makanan-makanan kita sendiri terserah mau makan apa terserah ya. Menikmati makan minum terserah, kita mau nasi goreng mau bikin apa aja itu rumah kita ya. Kita bisa menikmati tidur, bisa menikmati kenyamanan asal jangan masuk ke rumah orang. Ke rumah kita sendiri ya. Jadi bayangkanlah tentang kembali ke rumah. Kita sudah pergi ke banyak tempat, tetapi ada momen di mana kita kembali ke rumah kita, dan saya tahu sejelek-jelek apapun rumah kita, mungkin itu rumah kontrakan saja, tapi yang namanya kembali ke rumah selalu akan merupakan momen menyenangkan ya, di mana Bapak bisa buka kemeja pakai singlet saja ya. Mau pakai apa, pakai dasteran juga nggak apa-apa, wong di rumah ya. Jadi kita mempunyai betapa pentingnya pintu itu ya. Dan Yesus berkata bahwa Yesus adalah pintu untuk menemukan padang rumput. Ya, saudara baca kalimat-kalimat itu indah sekali. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Bilang sebelahnya selamat. Selamat ya Bu, selamat Pak, selamat ya. Selamat itu penting sekali, sampai anak-anak dikasih nama Selamat Widodo, Selamat Raharjo ya. Selamat kalau kita misalkan pamitan sama orang tua mau pergi, hati-hati ya Ndo, semoga selamat ya kan. Nah, kita naik bis, naik mobil, semua menawarkan fasilitas, full musik, full video. Ada toilet tapi tidak ditulis dijamin selamat, gak ada. Makanya ada soto bu selamat, sate pas selamat. Semuanya pengen selamat, selamat, selamat. Dan yang pertama ini adalah
lewat Yesus kita pasti selamat. Kalau kuncinya hilang, ke juru kunci. Kalau sakit di rumah sakit, juru rawat. Kalau di restoran, juru masak. Kalau mau ke surga, juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Yesus. Yesus saja. Ya. Ia akan selamat. Ya. Ada beberapa catatan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Tidak ada agama, tidak keluar masuk gereja, tidak berdoa berpuasa, tidak. Percaya kepada Yesus dan ini caranya. Baca 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebelum lebih lanjut, berapa banyak orang yang belum pernah memanggil Yesus di hatinya? Tapi supaya kita semua yakin, sekali lagi saya minta kita memanggil Yesus. Amin. Sekarang tunduk kepala dan memanggil Yesus bersama saya. Yesus, saya orang berdosa. Kasihani saya. Ampuni saya. Saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Mati di salib untuk membayar hidup saya. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati saya. Sekarang tinggallah di hati saya. Jadilah Tuhan, juru selamat saya. Selamatkan hidup saya. Saya serahkan tubuh roh jiwa saya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bilang sebelahnya, selamat ya. Semoga kerjaanmu selamat. Anak-anakmu selamat. Semoga bisnismu selamat. Semoga rumah tanggamu selamat. Jualan soto selamat. Jualan sate juga selamat. Selamat untuk kita semua. Ya, jadi tidak boleh ada keraguan. Semua orang yang masuk di pintu itu harus menerima keyakinan Yesus adalah juru selamat. Mau mati kapan-kapan gak apa-apa, pasti masuk surga. Haleluya. Dan saudara tahu bahwa dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, dalam hati orang percaya. Jadi betapa pentingnya pengakuan itu ya, pengakuan tentang Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi izinkan saya menceritakan kisah ini. Cerita yang sudah di banyak kesempatan saya menceritakannya. Tapi jika saudara baru di gereja ini, saudara akan mendengarkannya untuk pertama kali. Ceritanya adalah dilatar belakangi Perang Dunia Kedua. Tentang seorang pria yang mempunyai anak laki-laki tunggal, anak tunggal. Istrinya sudah meninggal dunia. Anak itu sekolah dokter dan karena kebutuhan perang, dia harus menjadi relawan untuk pergi bertugas di medan perang sebagai relawan dokter. Nah, satu hari saudara naas ketika dia sedang menolong seorang tentara prajurit, tiba-tiba peluru nyasar menembusi jantungnya, dia meninggal. Dan betapa bersedihnya sang ayah. Ayah ini orang kaya luar biasa. Dan dia mempunyai koleksi lukisan-lukisan yang sangat mahal dari pelukis-pelukis seperti Picasso, Leonardo da Vinci, pelukis-pelukis terkenal. Tapi hari-hari itu dia sangat sedih. Dan suatu hari itu di malam Natal, tanggal 24 Desember dia merenung di depan perapian yang ada dalam rumahnya. Lalu rumahnya itu belnya berbunyi. Dia pergi ke pintu, dia
Di depannya berdiri seorang pria gagah perkasa dengan rambut yang seperti rambut tentara. Memang dia adalah tentara dan itu adalah tentara yang ditolong oleh dokter ini ketika peluru menembusi jantungnya. Dan tentara ini merasa sangat beruntung, merasa juga sangat berhutang. Jadi tentara ini memiliki bakat melukis, dia melukis gambar tentang dokter itu. Itu bukan lukisan yang mahal, itu juga bukan lukisan yang sempurna. Tidak begitu bagus. Dia membungkusnya dengan rapi dan kemudian memperkenalkan diri. Mereka menghabiskan malam Natal itu mengobrol sana sini. Ayah ini sangat menghibur dan sebelum pergi dia meninggalkan kenang-kenangan itu. Dibuka ternyata judulnya adalah Potret Diri Sang Anak. Digantungkan di antara koleksi lukisan yang mahal-mahal. Singkat cerita, ketika orang tua itu meninggal dan barang-barang berharganya dilelang. Di pelelangan, juru lelang pertama kali mengambil gambar potret diri sang anak. Tidak ada yang menawar, orang tidak menyukainya. Mereka tahu bahwa dia kolektor. Jadi orang mulai tidak sabar, teruskan. Mana lukisannya yang lain. Tapi juru lelang tetap berdiri, tetap kekeh. $10, $11, $13, $15, $16, $19 $20 satu kali, $20 dua kali, $20 tiga kali. Akhirnya lukisan itu dihargai $20. Yang beli adalah ternyata tukang kebun. Potret diri sang anak. Semua pengunjung tidak sabar, pengen lihat lukisan lainnya. Tiba-tiba muncul pengacara daripada orang kaya itu dan menyampaikan pengumuman. Barang siapa mendapatkan potret diri sang anak juga berhak atas semua lukisan dan harta kekayaan si almarhum. Tahu gitu. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa memiliki Yesus, ia memiliki segala sesuatu. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang dan berkata kepada anak sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Semua yang aku punyai, punyamu." Do you understand? Saudara bilang sebelah, ternyata kamu tuh orang kaya, baru tahu saya sekarang. Semua yang punya Bapa adalah punyamu. Lah ngopo aku saiki isih sunglit hidupku ya. Sunglit sukar hidupku ya. Itu Pak, itu karena saking sulitnya jadinya sunglit. Ya. Saudara kurang menikmati. Harus menikmati. Amin. Saya bilang kita harus nyanyi, gunung-gunung nyanyi, bukit-bukit nyanyi, lautan menyanyi ya. Waktu aku dalam keraguan nyanyi ya. Kita ini sebetulnya kurang menikmati aja sih ya. Kalau hujan minta panas, panas minta hujan, hujan air panas minta kopi ya. Jadi nggak ada yang kebenaran kita ini ya. Sudah harus menikmati ya. Amin. Ya nanti kita lanjut. Yang kedua cuma dua saja. Dua saja. Mudah diingat, disimpan baik-baik. Saya biasanya 3, makin tua makin berkurang ya, berkurang. Semoga makin bertambah kasih kepada Yesus ya. Berkurang keinginannya nggak apa-apa ya, keinginannya sudah berkurang. Saya bilangin tidak ada hal yang penting lagi bagi saya, kecuali bagi anak-anak saya itu penting. Jadi pengeluaran kalau untuk saya tidak penting, kalau untuk anak-anak penting ya. Kan sudah tua pengen apa, bajunya masih banyak dipakai belum selesai, belum rusak. Ya kan mau pengen apa lagi? Ijazahnya mungkin ada 10, lebih dari 10. Mungkin 15, mungkin 20, mungkin banyak sekali. Karena sebagian besar juga dikasih sama orang. Masa dibuang saudara ya, udah dibagi-bagikan masih banyak. Nanti kalau saya mati warisan saya adalah jas. Jadi siapa yang jadi gembala di sini, ya laki-laki ya pakai jas perempuan. Kalau perempuan ya pas, saudara ya laki-laki nganggo jas saya. Ya silakan kuruskan badan ya. Tentang pemeliharaan. Jadi Yesus itu kalau mengajar selalu memakai analogi ya.
perumpamaan. Ada satu ayat yang mengatakan tanpa perumpamaan dia tidak mengajar. Nah, jadi kalau saya ingin clear, kalau misalkan saudara mendengar orang berkhotbah, khotbahnya kayak motivator. Yesus itu motivator, saudara. Karena yang namanya parable, perumpamaan itu seperti jendela di rumah. Dan dia akan memberikan terang. Jadi caranya Yesus, makanya Yesus juga mengajar di sini. Saudara baca semua di Alkitab tentang kitab-kitab Injil, Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan, bukan? Amin. Jadi sebelum saudara berkata khotbahnya kayak motivator, saudara tuh keliru, ngawur ya kan ya. Memang Yesus itu mengajar selalu memakai ilustrasi, gambaran, analogi, apalagi itu perumpamaan ya. Nah, kali ini Yesus mengatakan tentang pintu. Kamu akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput itu bagi domba itu surga. Itu makanan paling enak. Jadi sebetulnya Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kita melalui Yesus bukan orang lain, kita akan mengalami pemeliharaan ilahi. Amin ya. Kenapa kita memerlukan pemeliharaan ilahi? Karena yang jasmani itu terbatas, sayang. Amin. Yang jasmani itu terbatas. Saudara percaya Tuhan yang menulis sejarah bangsa-bangsa, sejarah alam semesta ini siapa yang nulis? Tuhan. Termasuk planet biru itu. Tuhan punya sejarah, bukan saudara, bukan saya. Tuhan yang menulisnya dan kita sudah sampai di endingnya. The end of time, the end of the world. Menurut Alkitab. Minggu lalu saya bilangin para ahli mengatakan planet biru itu umurnya cuma sampai 2036. Sehuri popora. Artinya kalau bukan ramalan, saudara. Memang ada endingnya, ada akhirnya, ada batasnya. Semua dalam rencana Tuhan kita itu terbatas kecuali Tuhan yang tidak terbatas. Jadi ayat ini berbicara kalau engkau lewat Yesus, apakah krisis, apakah akhir zaman, engkau akan tetap menemukan pemeliharaan ilahi. Tapi kalau engkau enggak lewat Yesus, kemungkinan bukan padang rumput tapi padang gurun. Amin. Saya sudah bertemu dengan banyak orang Kristen yang baik, yang sayang kepada Tuhan, cinta Tuhan. Mereka orang-orang yang baik, tapi mereka sedang menghadapi pintu-pintu tertutup. Tadi pagi saya cerita mengenai warung di depan. Biasanya 25 kilo, itu orang-orang baik, saudara. Bisa drop sampai 2 kilo. Saudara bayangkan merosotnya segitu. Sampai 1 hari 3 hari itu nggak bisa jual lah. Kenapa? Modalnya menipis. Saya kira kita harus mulai mempertimbangkan pintu ini. Di luar Yesus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Stop mengatakan nggak ada waktu dengan Yesus. Ini zaman COVID, lari sekali, saya masih nyimpan sisanya di kantor, masih ada. Ini kalau dia begini, ini gak ada gunanya sayang. Tapi kalau saya masukin tangan saya, jari-jari saya, baru ada gunanya. Betul? Sekarang kami punya pelayanan yang baru adalah mandiin orang-orang sakit. Dan membersihkan ee-nya. Boleh pesan, tapi kalau anaknya hidup harus anaknya yang melayani, ya. Ini kalau bersihin orang sakit bagus, nggak megang langsung. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku firmanku tinggal dalam kamu.
Ini kalau tanpa jari-jariku gak ada gunanya. Tanpa Yesus tinggal di dalammu, gak ada apa-apanya. Sekarang waktunya kita gak cari Tuhan untuk cari uang, supaya dapat uang, supaya dapat kontrakan, dapat rumah baru, mobil baru, dapat deposito. Saudara tahu kalau kita pacaran, kalau kita bucin. Saya dulu pernah punya pacar dan saya harus mengatakan I'm falling in love with him. Really? Kami ketemu di kapal. Saya pulang ke Ambon, dia pulang ke Kupang. Hitam tapi manis. Dewasa. Saudara tahu waktu saya kembali dari Ambon, ini tentang bucin. Dia bisa nyetir dari Jakarta, jemput sampai di Jogja, balik ngantar saya dan Oma sampai di Klaten. Kalau saya mau teleponan wong zaman 30 tahun silam, Kong itu adalah saksinya. Kong, saya harus pergi ke rumah Kong untuk jawab telepon. Jadi nanti dia telepon ke tempat Kong atau Ma, mau ngomong di telepon hari Senin sore, saya jam 7, saya harus pergi jawab telepon. Tapi satu hari, ngerti enggak, saya diputus. Masya Allah, saya ini diputus. Dalam sejarah hidupku aku enggak pernah diputus. Aku mah yang mutus-mutus terus. Aku gak pernah serius sama orang laki. Tak putusin terus. Entah berapa puluh kali, lebih dari 20 kali ya. Tak putus. Aku gak serius. Tapi kali itu dia buat saya patah hati guys. Ko Anton gak ingat, Ko Anton tuh masih duduk di situ. Ini masih banyak, belum jadi, masih transparan, masih gedek. Bayangkan dia datang dari Jakarta untuk mutusin saya. Dramatis sekali. Jadi kenapa saya ingat itu traumatis, dramatis dan traumatis. Belum pernah merasa diputus. Kok Anton mereka lagi latihan di sini, saya di tiangnya di depan itu masih ada. Saya nangis guys. Motor gereja itu Honda 800. Saya masih ingat semua itu loh, terekam tahu nggak? Nangis saya. Diputus. Lalu saya dapat cerita dari Tante Mika. Katanya dia namanya, semoga dia nggak nonton ini ya, saya juga nggak. Ya nanti dihapus yang bagian ini ya. Ini tentang orang bucin. Jangan sampai dia dengar cerita saya ya. Ya itu masa lalu. Dia ngomong ke Bu Mika gini, pacaran sama pendeta tuh gak asik, masa pegang tangan aja gak boleh. Masa gara-gara pegang tangan aja gak boleh terus aku diputus. Saudara kalau cari Tuhan cuman demi cari tangannya, cintamu itu gak tulus. Leres, cuman cari tangan. Cintamu belum tulus, saudara harus cari hatinya, cari wajahnya. Amin. Amin. Kalau orang bucin itu mau apa aja. Mamanya suruh ke warung bilangin capek. Tapi kalau misalkan ditelepon pacarnya, hujan deras metura, matu. Ya, ken. Matu. Kalau berantem, jelas-jelas ini benar. Tapi harus minta maaf toh. Minta maaf, sama masih ditambah, aku yang salah. Padahal yang salah dia. Tapi coba kalau di rumah ditegur sama orang tuanya, pintu ditendang. Saudara gak boleh main-main soal cinta. Soal cinta kepada Tuhan, dia tahu kita memperalat dia apa enggak. Saudara ya. Saudara, cintailah Yesus. Dan engkau akan menemukan padang rumput. Itu pemeliharaan ilahi untuk hidup saudara. Yang saya maksudkan bahwa segala sesuatu tidak selalu sempurna. Masih ada hutang tapi engkau bisa tidur. Amin. Masih ada tagihan tapi bisa tenang.
Toko nggak selalu rame, tapi misa ada sukacita masih tetap bersyukur. Itu maksudnya kepuasan, satisfy, puas. Puas. Sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, tembang lawas. Puas, jangan stres ya sayang. Dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas. Puas dengan Dia. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi itu Yesus mengatakan dalam Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Dibaringkannya aku di padang rumput. Kalau sampai domba itu bikin rumput hijau jadi kasur, itu artinya apa? Puas. Makan kenyang, sudah puas. Domba itu kalau ketemu rumput mesti merumput toh. Tapi sampai kalau dibaringkan rumput jadi kasur, turah-turah sudah lebih dari cukup puas. Ada kepuasan, ada kepuasan. Di luar Yesus tidak ada kepuasan, percayalah. Saya sudah menjalani hidup lebih lama dari banyak kalian orang-orang muda. Kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Tuhan tidak taruh kepuasan pada benda. Waktu Titanic tenggelam, seorang wanita sudah mau disekoci, keluar lagi, pergi ke kamarnya. Di koridor itu banyak uang bertebaran. Gak ambil uang, saudara, masuk di kamarnya ambil apa? 2 buah jeruk. Cuma 2 buah jeruk. Kita itu gak sungguh-sungguh ngerti kebutuhan kita. Tuhanlah yang mengerti. Yesuslah yang memuaskan kita. Orang bilangin punya istri 1 itu cukup. Aku harap cukup, cukup ya. Cukup ya, cukup pusing, cukup habis-habisin uang ya. Makanya orang yang punya istri 2 itu hebat. Dia lebih kuat daripada yang punya 1 istri. Kuat dong. Bisa handle 2 istri. Kalau orang punya 2 istri itu namanya the real man. Tapi yang punya 3 istri lebih kuat dari yang punya 2 istri. Kamu masih muda ya, gede-gede. Ramungkin ya. Berat di ongkos bu. Berat di ongkos pak. Ya. Pengen istri glowing. Begitu istri kasih tahu berapa harga skincare. I love you just the way you are. Mangsamu, glowing itu ada harganya. Bukan pakai tepung sajiku. Glowing gak kriuk ya. Kalau punya 3 istri itu hebat. Namanya apa tadi? Yang punya 4 namanya Superman. Yang punya 3 gentleman. Yang punya istri 1 saja namanya apa? Cemen. Yang gak punya istri, no comment. Tapi gak apa-apa ya. Sendiri gak apa-apa. Indonesia merdeka itu karena bersatu bukan berdua. Karena bersatu. Jadi saudara harus merawat hubunganmu dengan Yesus. Jangan pernah mengatakan tidak kepada Yesus. Jangan cari Yesus karena butuh sesuatu. Butuh uang, butuh rumah, butuh kontrakan, butuh apa, butuh ini, udahlah. Janganlah. Manusia digituin aja gak mau. Ne butuh terus telepon, ya, ne butuh terus golei, ne rabutur atau ditanyai. Menungso kayak ngono kan berasa atau saudara ya. Nih Tuhan masa nggak tahu? Jangan mengatakan tidak kepada yang paling mencintai kita. Semua yang terbaik,
Cintai dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini sebetulnya tentang memelihara hubungan aja. Jadi saudara tahu, saya pergi ke warung depan. Saya bilang oke lah, jam 5 pagi saya turun di bawah. Lalu berdoa. Itu ajaib, setelah didoain habis jualannya. Apakah itu tentang saya? Enggak. Setiap orang memiliki privilege yang sama. Punya hak istimewa. Yakin? Amin? Tapi saya mengajarkan saudara tentang hubungan. Amin? 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 Jaga hubungan baikmu dengan Tuhan. Saya pagi waktu jalan ke gereja, saya dapat catatan. Ada orang yang dalam doa online, saudara join aku di doa online pagi jam 5. Kita yang jual tanahnya di Kemuning, tahunan gak laku. Tadi pagi dia bilang udah laku, tanah di Kemuning. Jual tanah di Kemuning laku. Sopo beli tanah di Kemuning zaman, tentu saja saudara tahu itu adalah tempat wisata. Nih saiki, wong seng digolei adalah ini dulu. Sebelum wisata, mal-mal sudah menuju sepi. Tanah di Kemuning bertahun-tahun gak terjual. Baru kemarin kita doain bersama-sama beberapa kali. Terjual rumah aja. Di kota, di jalan nomor 1 dijual susah saudara. Saya kasih rahasianya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3, ayat 4, ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 17. Enggak usah diganti di situ, kita lihat di Alkitab aja. Ayat 3 dan ayat 4 saya baca. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, saya tahu jawabnya kenapa burung gagak tidak memakan wagyu itu, daging. Burung gagak itu rakus sekali. Dia makannya daging. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhan perintahkan dia. Yang membuat saya heran, Tuhan perintahkan burung manut, Tuhan perintahkan manusia, orang manut. Aneh ya. Karena Tuhan memerintahkan burung tidak boleh makan, bawa alamatnya jelas, kasihkan Elia yang makan. Jadi setiap hari Elia makan wagyu. Di istana raja ada kelaparan, Elia makan barbeque, wagyu, minum, menikmati, dikasih roti. Kan Tuhan main perintah-perintah. Bisa gak sih Tuhan perintahkan pembeli-pembeli pergi ke toko saudara, bisa gak? Bisa gak sih? Kejualan saudara supaya gak sepi, jualan sayur supaya gak basi, bisa gak sih? Bisa lah. Beliau kan seperti lagu yang kita nyanyikan. Beliau memegang kontrol. Beliau kan tinggal suruh-suruh. Saudara tahu tentang Ratu Inggris atau Raja Inggris? Raja Inggris pergi kemana-mana tidak membawa paspor Inggris. Karena paspor ditandatangani sama ratu atau raja. Raja Ratu Inggris tidak punya buku tabungan seperti saya. Karena di dalam istana Buckingham ada ATM pribadi. Dia gak perlu pergi keluar. Dia punya akses, dia adalah raja. Cuman raja sekecil itu aja, negaranya kecil sekali. Tapi Bapa di surga adalah raja di atas segala raja. Gak heran beliau main perintah-perintah. Saudara turun lagi ayat 9. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat saat airnya sungai udah kering. Yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan. Sekarang no debat. Janda mengatakan ini hidangan terakhir. Tapi karena firman Tuhan mengatakan aku perintahkan janda kasih makan kamu. Janda tidak bisa berdebat, kasih makan. Tuhan main perintah-perintah.
Mazmur 133 ayat 3. Aku akan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Berkat juga diperintah. Aku akan memerintahkan malaikat untuk menjaga engkau. Lah semua main perintah enak kok. Krisis itu real. Tapi kalau kita lewat pintu ini, kita akan dipelihara dengan caranya beliau sendiri. Amin. Amin. Jadi lewat Yesus. Pesan saya cuma satu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Perbaiki hubungan. Aku wis doa. Nih doa minta-minta tora keno. Doa aku minta-minta. Memangnya pengemis? Enggak. Bapak udah tahu semua kebutuhan kita. Sudah cari dia karena sudah menginginkan dia. Karena dia Tuhan. Dia layak disembah. Sudah enggak ngomong apa-apa, semuanya disediakan. Tapi cari dia dengan hatimu. Bukan pengen-pengen, aku wis doa, aku wis puasa. Sudah enggak bisa beli Tuhan dengan puasa dan dengan doa. Say yes, amin. Ya. Sudah cintailah Yesus. Tinggallah di dalam dia. Biarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Cinta Yesus. Cinta Yesus lah, enggak ada seorang pun yang seperti Yesus mencintai saudara. Jangan kasih beliau di nomor 2, nomor 3, enggak, nomor 1. Dia berhak mendapatkan prioritas utama dalam hidup kita. Jangan saudara karena gara-gara enggak mau pegang tangan kemudian saudara divorce. Jangan. Karena enggak lihat tangannya enggak ngasih-ngasih kemudian saudara pegat. Jangan. Cari dia seperti Maria. Cuman pengen duduk saja. Cuma pengen menikmati hadiratnya. Cuman pengen dengar suaranya aja. Ini dikasih yo kenora dikasih yo rapopo. Amin. Tuh dia Bapak, dia tahu apa yang terbaik. Pernah lihat anak-anak saudara pulang, sebelum pulang ke rumah chat mamanya. Ada beras enggak mah? Ada nasi enggak? Mana tahu anak-anak soal krisis. Tahu enggak sih anak-anak kita itu? Wah ini ada krisis, uang saku saya dipotong enggak apa mama? Enggak ada, anak-anak tahu krisis. Bapak tahu. Bapak juga tahu. Semua ada di catatannya. Tapi carilah dia demi dirinya. Bukan demi uangnya. Bukan demi sehat. Demi beli mobil, demi apa. Enggak. Cari hatinya saja. Oke ya? Haleluya. Nyanyi lagu ini. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya berdoa supaya Tuhan bisa menemukan itu di hati kita. Amin. Gak pengen apa-apa, cuman pengen dia saja. Yesus, nyanyi dari hati saudara. Ku sembah dari hati saudara. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara tutup mata dan nyanyikan ini dari hati saudara. Sampai Tuhan menemukan di hati saudara. Kerinduan itu. Saudara cuma pengen Tuhan. Gak pengen uangnya. Gak pengen lagi berkatnya. Yes Lord. Keinginan dalam hidupku hanya untuk lagi dari hati kita. Izinkan Tuhan melihat hati kita. Yesus,
hatinya saudara. Apa Yesus cukup untuk saudara? Amin. Jangan mengatakan tidak kepada Yesus. Saya nggak tegel, nggak sampai hati. Begitu sayang kepada kita. Begitu cintanya nggak tegel saya bilang tidak kepada Yesus. Jangan cari dia demi uang, demi laris, demi bisa beli rumah, demi bisa makan enak. Cari hatinya saja. Berapa banyak yang mau punya hubungan ini? Sudah masuk lewat Yesus ketemu padang rumput. Gak lewat Yesus, padang gurun, saya janji. Saya janji. Padang gurun bukan padang rumput. Sekali lagi saya berdoa untuk saudara-saudara bisa angkat tangan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, aku berdoa agar Engkau dapat menemukan hati itu. Ubahkan hati kami saja. Supaya tidak ada keinginan lain selain menyembah Engkau. Menyenangkan hatimu. Ubahkan hati kami supaya Engkau menjadi prioritas dalam hidup kami. Seperti Maria, kami memberi semua yang terbaik. Untuk memuja-Mu, untuk meninggikan Engkau. Kami tidak akan mengatakan tidak untuk ini. Engkau terlalu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siap untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak hidup dari lambang. Tapi kami percaya tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya sampai selama-lamanya. Kau ada di surga dan oleh Roh-Mu Engkau tinggal di dalam kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara yang sakit. Kami berdiri di sini untuk mereka. Ibu Yuni, Bapak Andi Hartono, Ibu Tea, Bapak Ari Raharjo, Ibu Kliwon, anak kami Yuki yang ada tumor di matanya. Kami berdiri untuk mereka.
Sudah angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Saudara, berhenti sejenak, saya ingin kita mengangkatnya untuk semua saudara kita yang sakit. Tuhan, kami berdiri dan mengangkat cawan perjanjian ini untuk Ibu Yuni, untuk Yuki, untuk Ibu Tea, untuk Ibu Kliwon, untuk Bapak Hartono, Andi Hartono, untuk Ibu Julianti Salim yang mengalami kejepit saraf kemarin, untuk Hayden Faith, untuk Bapak Hari Raharjo, untuk Ibu Tea. Tuhan, mujizat terjadi atas mereka. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih di dalam hidupku. Berkata amin. Silakan duduk kembali. Adakah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Supaya saudara bisa disambut, saudara membutuhkan persekutuan satu dengan yang lain, ya. Kalau ada yang baru pertama kali bisa ngangkat tangan. Semua sudah berkali-kali. Ya, kalau gitu besok ngajak temannya juga yang lain. Sekali-sekali, ya, puji Tuhan. Ada pengumuman yang lain? Tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita. Mari berdoa. Semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau adalah pintu. Kami percaya selama Engkau ada di takhtamu, semua yang kami perlukan terpenuhi. Dengan sukacita kami memberikan persembahan-persembahan kami dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Oh, lagu. Ya nyanyi dulu. Ya, sekali lagi saya ajak kita semua nyatakan sama-sama. Let everything that is great, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is great, praise the Lord, praise the Lord. I'm praising the valley, I'm praising the mountain, I'm praising when I'm sure. Praise when I'm bowing, I praise when I'm not, praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the water my enemies drowning. Yes, yes. As long as I'm ready, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord, praise the Lord. Oh my soul, I praise when I feel it, and I praise when I don't. Yeah, oh yeah, yeah, yeah. And I praise 'cause I know you're still in control. Yes, yes. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. My praise is the child that brings Jericho down. Yes, yes. As long as I read it, I got a reason to praise. Yes, praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet. My God is good, and how could I keep it inside? Yeah, praise the Lord, oh my soul. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan ini. I praise. Dengan iman, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, and I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive, and how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive, and how could I keep it inside? Oh my soul. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Sama-sama. Let everything that is great praise the Lord. Come on. Praise the Lord. Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord. Lagi. Praise the Lord. Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord.
kasih Tuhan. Sorak kemenangan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Kami tinggikan nama-Mu di atas segala nama. Amin. Yesus Raja, Yesus Raja mulia, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur atas ibadah siang hari ini Bapa. Amin. Engkau berkenan hadir menjamah kami. Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami ya Bapa, mencurahkan kasih setiamu, mencurahkan rohmu yang penuh kuasa di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah melakukan untuk perjamuan kudus ya Bapa, yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu buat hidup kami ya Bapa. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah ya Bapa. Amin. Engkaulah Amin. pintu ajaib ya Bapa. Amin. Dan Amin. kepadamu kami berharap. Amin. Sampai Amin. akhir nafasku ya Bapa, kami akan selalu mengetuk pintu di hadirat-Mu. Dan ku percaya akan janji-Mu, Engkau akan Amin. membukakan Amin. sekali untuk pertolongan-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Sarah Antoni ya Terima kasih Bapa. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mempunyai gembala yang baik hati, Terima kasih, gembala yang mau peduli dengan semua jemaatnya, yang mau kasih, bertanggung Tuhan. jawab. Terima Terima kasih kasih, ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, Amin. tambah-tambahkan Dalam nama kasih karunia-Mu, Amin. tambah-tambahkan pengurapan-Mu ya Bapa, untuk melayani-Mu lebih lagi. Tuhan pakai Amin. kehidupannya, keluarganya ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang akan Amin. datang kepadamu dan menyembah Engkau ya Bapa. Amin. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan negeri Indonesia ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemilu yang sudah berlanjut ya Bapa, dan kami menyerahkan pemerintahan yang baru ya Bapa ke Amin. dalam tangan-Mu. Amin. Kiranya Tuhan ikut campur tangan ya Bapa. Kiranya Tuhan buka jalan-Mu di tengah negeri ini ya Bapa. Amin. Negeri ini memerlukan Engkau ya Bapa. Kami Amin. rindu Tuhan lawat negeri ini ya Bapa. Apapun keadaan negeri ini Bapa, kami berserah penuh. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik buat negeri ini ya Amin. Bapa. Berikan rasa aman ya Bapa. Berkati pertanian, berkati peternakan, berkati pertambangan, bahkan di segala sektor Engkau hadir ya Bapa. Amin. Sehingga Amin. negeri ini ya Bapa, apapun keadaannya Bapa, kami bisa terlepas ya Bapa, karena kami mempunyai pintu ajaib. Ya Amin. Tuhan Amin. Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja ini ya Bapa. Kedepannya lagi ya Bapa, biarkanlah semua jemaat-Mu akan bersungguh-sungguh ya Bapa. Amin. Amin. Untuk membakar jiwa kami ya Bapa, mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu. Amin. Kami boleh mencari-Mu lebih lagi ya Bapa, dan kami Amin. boleh berbondong-bondong datang kepadamu ya Tuhan, menjadi saksi-Mu di dunia ini Bapa. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua jemaat-Mu yang di tempat ini ya Bapa. Apapun keadaan kami ya Bapa, Engkau mengangkat segala beban berat kami ya Bapa. Pikiran kami akan menjadi tenang karena Tuhan berjalan di depan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan Tuhan lepaskan ya Bapa. Amin. Tuhan Amin. berikan pengampunan, Tuhan memberikan rencana yang terbaik, Tuhan membuka jalan-Mu ya Bapa. Amin. Berkat-berkat ada di depan kami dan kami siap untuk menuainya ya Bapa. Ampuni dosa serta kesalahan kami Bapa, hanya kepada Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Coba Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.